sekalian, kita beragama Islam ini patut kita bersyukur kepada Gusti Allah. Dengan kita berikrar dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita sudah resmi menjadi seorang muslim. Tetapi ada pula yang harus kita jalankan. Ada secara lisan, yaitu dengan mengungkapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan juga bil arkan dengan anggota tubuh. Yang kedua, meyakini di dalam hati bahwa kita betul-betul iman kepada Gusti Allah sebagai Tuhan kita, dan iman kepada Nabi Muhammad sebagai Nabi yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah-risalah kerasulannya kepada umatnya. Dan yang ketiga, yaitu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh agama, menjalankan perintah yang diperintahkan oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan anak-anak pada hari ini alhamdulillah sudah melaksanakan puasa bagi yang tidak berhalangan. Ya, itu artinya apa? Sudah menjalankan keimanan kita kepada Gusti Allah. Karena puasa itu adalah perintah dari Gusti Allah, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah. Jadi puasa ini adalah merupakan perintah dari Gusti Allah. Itu artinya kalau kita sudah menjalankan, kita sudah mempraktikkan keimanan kita kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, di bulan puasa ini adalah bulan yang penuh hikmah, bulan yang penuh barokah, di mana barang siapa yang melakukan kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya. Jadi anak-anak, sahabat-sahabat dan teman-teman sekalian, berpuasa di bulan puasa, di bulan Ramadan, maka doa kita diistijabah sama Gusti Allah. Apa-apa yang kita lakukan, amal baik yang kita lakukan di bulan Ramadan, maka pahalanya dilipat gandakan daripada bulan-bulan lainnya. Sungguh sangat luar biasa bagi kita yang menjalankan. Dan tibalah saat-saat yang kita ditunggu-tunggu, peristiwa-peristiwa yang ada di bulan Ramadan. Selain kita, doa-doa kita dikabulkan, amal-amal kita pahalanya dilipat gandakan, ada satu lagi peristiwa di dalam Al-Quran, di dalam bulan Ramadan ini, yaitu tentang turunnya Al-Quran. Kapan diturunkannya Al-Quran itu? Yaitu pada bulan Ramadan. Yang sering diperingatkan di kampung-kampung atau di sekolah-sekolah atau di lembaga-lembaga, di pondok pesantren, diperingatkan ketika malam 17 Ramadan. Jadi silahkan di kampung-kampung kalian ada peringatan nuzulul Quran, silahkan kalian datangi. Seperti apa yang dikatakan tadi, itu merupakan suatu majelis ilmu. Insya Allah, dan pasti ada berkahnya bagi orang yang mau mendapatkan
barokah. Dan pasti karena dari rumah berangkat ke tempat majelis, ke sekolah, ke madrasah, dengan niatan kita mau ikut tausiah, mau ikut pengajian, kita sudah dapat pahala. Ghufira lahu qabla an yahtua, diampuni dosanya sebelum dia melakukan. Selagi dosa-dosa bukan dosa besar. Dosa besar membunuh, durhaka kepada orang tua, berbuat zina, itu memang harus dengan taubatan nasuha, betul-betul bertobat. Tapi kalau dosa-dosa kecil, kita bisa berbuat baik kepada teman, kita sudah dapat pahala. Membantu tetangga kita yang sedang sengsara, yang butuh bantuan, kita sudah diampuni dosa-dosa kecil kita. Tetapi kalau yang durhaka kepada orang tua sampai detik ini, silahkan kalian datangi orang tuanya, datangi ibu kalian, dan meminta maaflah. Niscaya suatu saat urusan kalian kelak akan dipermudah oleh Gusti Allah. Karena ridho Gusti Allah bergantung pada ridhonya orang tua. Dan murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua. Kembali ke pembahasan awal, bulan Ramadan yang dimana kita harus berbuat pahala sebanyak mungkin, yang pahalanya dilipat gandakan oleh Gusti Allah, maka kita harus semangat. Kita harus berbangga diri. Berkenaan dengan peristiwa yang ada di bulan Ramadan, yaitu tentang nuzulul Quran, yaitu malam diturunkannya Al-Quran. Ini perlu diingat dan digarisbawahi. Jangan sampai mempermalukan diri ketika ditanya, "Loh, Le, Woyo, aku mana apa? Muslim apa? Muslim Pak. Kitabnya apa? Al-Quran. Al-Quran itu apa sih lo? Bagi yang tidak belajar dengan sungguh-sungguh, bingung menjawabnya. Akan tetapi siswi SMP Indonesia bisa menjawab. Al-Quran itu Pak firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Senang nggak senang orang tuanya kalau anaknya pintar? Senang nggak senang orang tuanya kalau anaknya berprestasi? Saya doakan mudah-mudahan kalian di bulan Ramadan ini semuanya menjadi anak yang terbaik, menjadi anak yang berprestasi, berguna bagi bangsa, negara, dan juga umat seluruh alam. Di dalam Al-Quran dinyatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan Ramadan, unzila fihi, diturunkan di dalam bulan Ramadan Quran, kitab Al-Quran. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai pedoman bagi manusia dalam menjalankan kehidupan di dunia. Di dunia ini adalah tempat kita diibaratkan kalau orang bertani, tempat bercocok tanam. Di dunia, di alam dunia ini tempat kita
menanam pahala ataukah menanam dosa? Dikasih buah pilihan lah, mau pahala apa dosa yang kita kumpulkan ketika di alam dunia. Orang yang banyak amal perbuatan baiknya, maka dia akan dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh, dikumpulkan dengan para nabi kelak di surganya Allah. Amin Allahumma amin. Akan tetapi bagi siapa di dunia sering mengumpulkan dosa, berbuat kejelekan, berbuat keburukan, durhaka kepada orang tua, tidak menjalankan perintah agama, membangkang, berzina, naudzubillah, suatu saat akan dikumpulkan dengan iblis dan golongan-golongannya. Iblis ini adalah makhluk Allah yang membangkang kepada Allah. Manusia, iblis pada dulunya ada di surga. Karena iblis sombong, tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, dilaknat oleh Allah sampai akhirnya. Apa yang dikatakan iblis? Gak apa-apa, ya Allah, saya diusir dari surga, akan tetapi saya selalu menggoda manusia sampai akhir-akhir. Nah, di sini kalian harus bisa menangkal diri. Kembali ke pembahasan di bulan Ramadan, di mana Al-Quran diturunkan. Di bulan Ramadan juga ada keistimewaan yang namanya Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Ada yang paham? Lailatul Qadar tak kandani. Ya. Lailatul Qadar inilah suatu malam yang dimana orang berbuat ibadah, pahalanya dilipat gandakan menjadi 1000 bulan. Diibaratkan orang yang melakukan ibadah selama 1000 bulan. Siapa yang tidak mau pahala sebanyak 1000 bulan? Akan tetapi kita hanya melakukan di bulan Ramadan, malam ganjil, malam 10 terakhir, di malam yang ganjil-ganjil, disitulah turunnya malam Lailatul Qadar. Pengen Lailatul Qadar? Lailatul Qadar malam yang didambakan oleh para sahabat, malam yang didambakan oleh para nabi, malam yang didambakan oleh para umatnya Rasulullah. Di mana satu malam kita beribadah, maka pahalanya seperti kita melakukan ibadah selama 1000 bulan. Mudah-mudahan kita berkesempatan beribadah di malam Lailatul Qadar tersebut. Amin Allahumma amin. Di dalam Al-Quran, di surat Al-Qadar, kita bersama-sama membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Allah. Silahkan kita beribadah. Setelah ibadah kita melakukan amaliyah-amaliyah yang lain, yang sekolah yang belajar. Ya.
sama Gusti Allah. Setelah kita melaksanakan sholat, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Setelah kita melaksanakan ibadah kepada Gusti Allah, maka menyebarlah dan carilah karunia-karunia Allah. Bisa cara dengan belajar, bisa juga dengan berkumpul dengan teman-teman, bersilaturahim, dan disitulah kita harus gunakan sebaik mungkin. Jadi anak-anakku sekalian, tanazzalul malaikatu warruhu fiha, malaikat itu turun ke langit-langit dunia untuk memohon ampunan bagi mereka yang beribadah di malam Lailatul Qadar. Silahkanlah kalian beribadah entah di rumah, di masjid, di musola, ataupun di madrasah, atau di tempat yang lain. Lalu apa Pak yang mau dibaca Pak? Nah, kita sudah berkeinginan, kita pengen mendapatkan malam Lailatul Qadar. Lalu ibadah apa yang aku harus lakukan Pak? Banyak cara. Kalau diberi bahasa Indonesia itu banyak jalan menuju banyak jalan menuju sekolah, banyak jalan menuju apa hiburan itu, tunjungan. Ya, banyak jalan menuju tunjungan. Di peribahasa Indonesia itu ada banyak jalan menuju Roma. Apa artinya, ada yang tahu? Banyak cara, banyak jalan kita menuju kesuksesan. Ada yang caranya dengan belajar ilmu pengetahuan, ada caranya yang belajar seni, ada juga dengan ceramah, ada juga dengan sholawatan, ada juga yang nyanyi-nyanyi. Betul? Jadi banyak cara kita menuju keberhasilan lah. Mulai tidak mampu di mata pelajaran, lalu kita minder, tidak mau sekolah. Ngomong ke ayahnya, ke amahnya, ke ibunya, "Ma, ya saya kalau di sekolah belajar gak mau deblas. Oh nah, gak ngerti sama sekali." Maka tidak usah putus sekolah. Di sekolah, di madrasah, di pesantren, dimanapun kalian berada, ada banyak ilmu yang kalian dapat pelajari. Kalau di sekolah bisa ikut ekstrakurikuler. Siapa tahu suksesnya kalian melalui ikut ekstrakurikuler. Ataupun tidak suka sama olahraga. Saya tidak suka sama sekali Pak sama olahraga. Capek, panas. Tapi pelajaran kalian bahasa Inggris 100, jempol 2, 4 sama kaki. Matematika, hitung-hitungan. Ternyata otak kalian main banter. Ikut olimpiade, sekota, seprovinsi, senasional, internasional. Itu kalian menjadikan sukses yang nanti mengangkat martabat orang tuanya. Di bulan Ramadan inilah kalian berkesempatan berdoa, karena di bulan Ramadan adalah di mana bulan yang penuh berkah, di mana doa-doa
diistijabah. Siapa yang nggak mau orang tua bangga? Adakah di sini yang mau orang tuanya tidak mau bangga ke kita? Tentu dari kalian pengen nyenengno wong tua, pengen mengembirakan orang tua, pengen membahagiakan orang tua, mengangkat martabat keluarga. Guru-gurunya bangga, kalian jadi pengusaha, kalian jadi miliarder. Amin Allahumma amin. Siapa tahu kalau kalian nanti sukses melebihi saya, ditelepon suatu saat, Pak Jis, saya punya usaha sukses, sampean tak berangkatkan haji. Amin Allahumma amin. Tapi butuh baik-baik ke orang tuanya, biar barokah hidup kalian dan juga biar barokah rizki yang didapatkan kalian ya. Itu pesan Pak Hajiz, jangan sampai kita durhaka kepada orang tua. Kembali kepada bulan Ramadan, ini adalah bulan Ramadan, ini adalah bulan rahmat, bulan barokah, bulan istijabah, maka pergunakanlah dengan baik, jangan Kalau sudah balik, tidak ada istilah puasa beduk. Tidak ada yang namanya puasa beduk. Puasa beduk itu kalau kita belum balik. Puasa mungkin itu dilakukan untuk latihan. Puasa beduk itu biasanya yang menjalankan anak-anak TK dan anak-anak SD. Maukah kalian disamakan dengan anak SD? Tak turunkan lagi ke SD, tak antarkan lagi ke sekolahnya. Ya, jadi itulah yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya, mudah-mudahan ada barokahnya. Semoga Gusti Allah senantiasa mengarahkan kita ke jalan yang benar, yaitu agama Islam, dan semoga kita istiqomah menjalankan perintah-perintah agama, dan semoga kita istiqomah sebagai muslim. Amin Allahumma amin. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demikian yang saya dapat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan barokah. Hatta